Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, serta saudara-saudaraku di seluruh belahan dunia, berbahagialah. Kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, menyampaikan penjabaran ajaran Jowo Sanyoto tentang lepas paraning dumati. Manusia diberi anugerah yang lebih, yaitu akal dan nalar, yang lebih baik daripada tumbuhan, hewan, dan kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil. Maka dalam ajaran Jowo Sanyoto diajarkan supaya manusia tidak berperilaku seperti tumbuhan, hewan, dan kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil, supaya kembalinya nanti masih berwujud manusia. Yang ajaran itu disebut ajaran budi pekerti. Ajaran perilaku itu sebetulnya ajaran tertua namun terkubur oleh ajaran-ajaran agama. Sebelum manusia mengenal Tuhannya, maka perilaku budi pekerti sudah diajarkan oleh hidup dari Sang Maha Hidup. Contoh, anak baru lahir pun sudah berbudi pekerti, misalnya tertawa karena senang. Diajak bicara orang tuanya walaupun belum tahu bahasanya. Dia haus atau lapar memakai bahasa isyaratnya yang kadang-kadang menggunakan tangisnya. Dia ngompol atau berak juga ada perilakunya. Bahasa isyaratnya menangis untuk dibersihkan. Selanjutnya orang tuanya pun mengajarkan perilaku-perilaku sebagai manusia. Contoh, diajak bicara, dilatih berjalan seperti manusia yang lain-lain, dan lain sebagainya. Walaupun belum bisa diajak bicara tentang Tuhan. Sedangkan budi pekerti sendiri itu tumbuh di wilayah masing-masing, namun ajaran budi pekerti ini tidak ada yang berebut yang paling benar. Tidak seperti ajaran-ajaran yang membawa misi yang tujuannya adalah massa, harta, dan tahta. Sehingga para pengajarnya mencari pengikut yang sebanyak-banyaknya, yang bisa dieksploitasi menjadi harta dan bertujuan untuk meraih tahta, dan mereka selalu menunjukkan kitab-kitabnya, pemimpinnya, dan kekuasaannya. Sedangkan ajaran perilaku atau budi pekerti diajarkan oleh orang tuanya turun-temurun, tidak menggunakan kitab namun menggunakan norma-norma kehidupan di lingkungannya. Yang mengajarkan budi pekerti berpedoman antara benar dan salah. Benar artinya tidak melanggar norma-norma kehidupan, makanya tidak dihukum. Salah karena melanggar norma-norma kehidupan, makanya dihukum. Walaupun mengajarkan keluhuran atau tentang Gusti atau Pangeran atau Tuhan, maka tetap saja berpedoman kalau tidak melanggar norma kehidupan, maka tidak akan dihukum. Tidak perlu ditakut-takuti, diintimidasi, dihukum di sananya. Ajaran budi pekerti lebih mengarah mendidik perilaku yang baik dalam kehidupan di alam lepas sebagai pertanggungjawaban terhadap para leluhurnya sampai kepada Sang Maha Luhur, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Seperti orang yang hidup sebelum adanya kertas atau sebelum adanya agama, mereka pun tidak akan ditanya dengan pertanyaan, "Apa agamamu? Apa kitabmu?" Itu tidak berlaku. Pengertian Jowo Sanyoto bahwa satu bentuk tubuh manusia terdiri atas 1. Sukma atau hidup. Itulah yang menguasai rasa dan raga. 2. Rasa.
itu bagian daripada sukma, maka jika disatukan disebut jiwa. Rasa itulah yang mengarahkan keinginan manusia yang juga menikmati apa yang diinginkan. Rasa itulah yang bisa membedakan dirinya dengan yang lainnya. Maka, jika seseorang oleh orang tuanya diberikan nama, misalkan Paimin, maka dirinya merasakan bahwa dirinya itu Paimin. Diberikan nama Paijo, maka dirinya pun akan memahami dirinya itu Paijo. Jadi, baik buruknya perbuatan atau perilaku, benar dan salahnya perilaku, sesungguhnya rasa itulah yang memahami dan menerima akibatnya, serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu membaca rasanya sendiri yang diekspresikan melalui perbuatan, sehingga tidak merugikan orang lain. Dalam bahasa Jawa disebut tepo saliro. 3. Raga. Sebagai penopang hidup atau wadahnya jiwa, dalam bahasa Jawa disebut wadak. Raga menerima perintah dari hidup melalui rasa dan menjadikan keinginan berusaha dijadikan yang akhirnya menjadi karya. Dalam bahasa Jawa, cipto, roso, karso. Budi menghasilkan karya. Ajaran budi pekerti sesungguhnya adalah bersumber dari cipta, rasa, karsa, budi, dan menghasilkan karya. Ajaran tersebut dominan dilakukan oleh orang tuanya sesuai adat budaya dari daerah mana tinggal dan dominan berorientasi pada kebaikan. Tidak membutuhkan royalti ataupun tempat-tempat khusus atau tidak butuh bahasa khusus, melainkan yang dominan adalah bahasa ibu. Dan ajaran itu sesungguhnya yang paling utama selain juga ajaran bapak. Juga manusia terpengaruh ajaran lingkungan sesuai peradabannya. Ajaran tersebut di atas itulah yang berpengaruh terhadap budi pekerti manusia, namun tidak pernah berebut benar ataupun dipertengkarkan atau dipaksakan kepada orang lain dengan dalih apapun, apalagi yang terbaik dari Tuhan. Karena sesungguhnya semua berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Selamat merenung saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat Menuju Alam Kemerdekaan.